Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah haru wanita mu'alaf yang berjuang puluhan tahun demi raih ridho orang tua. Dikutip dari Kediri Telistik.id. Siti Maimunah, begitu ia mengganti namanya pasca bersyahadat di salah satu masjid di kota Makassar pada 34 tahun lalu. Saat itu, ia adalah seorang gadis berumur 20 tahun dan merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Tentu, menjadi satu-satunya adalah hal yang istimewa. Mereka beragama Nasrani. Belum ada sejarah dalam keluarganya yang beralih ke agama lain. Siti dididik menjadi seorang perempuan yang taat beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan oleh orang tuanya. Foto yang sudah saya muncul di cover majalah keagamaan. Semua pertandingan saya ikuti, mulai dari berdiri baca kitab, olahraga, menyanyi, pasti menang. Jelas Siti saat ditemui di kediamannya di Rano Meto, Selasa 12 September 2021. Sampai pada akhirnya ia dilamar oleh seorang lelaki muslim. Kejadian ini sontak membuat seluruh dunia kaget, terutama kedua orang tuanya. Siti masih ingat betul geramnya orang tua dan saudara-saudaranya ketika mendengar keputusan Siti yang hendak masuk Islam. Saya masuk Islam tahun 1987, bulan April tanggal 15, satu hari sebelum menikah. Saya bersyahadat di masjid, pokoknya berkelahi orang rumah, katanya dengan logat Makassar yang masih kental. Keluarganya tidak pernah menyangka jika Siti akan percaya keyakinan, karena kedua orang tuanya hanya merestui Siti menikah dengan laki-laki pilihannya, namun tidak dengan berpindah agama. Lebih lanjut, kata Siti, setelah duduk bersama suami tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Sehari setelah duduk pernikahan, langsung keluar dari rumah. Saya tidak tahu pakaian yang disimpan di mana, tidak ada sama sekali dengan baju-bajuku. Jadi, saya akhirnya pergi ke rumah mertua dengan baju di badan, tak bawa apa-apa, tuturnya. Sejak kejadian itu, Siti merasa mulai mendapat banyak pertanyaan dalam hidupnya. Tak mendapat restu menjadi muslim dari kedua orang tuanya memang adalah kesengsaraan, namun tetap mempertahankan Islam sebagai agamanya. Selama itu, sebelum direstui masuk Islam sama orang tua, saya rasa hidupnya kadang tenggelam, terombang-ambing. Begitu juga rezeki, tapi saya kuat, yakin Allah itu tidak tidur, terang Siti. Ia mengaku begitu banyak cobaan yang ia hadapi. Saat itu, ia memiliki 2 orang putri. Mereka hidup begitu sederhana dan pas-pasan. Pada tahun 2005, Siti bahkan harus memboyong kedua anaknya untuk merantau ke kota Kendari dan berpisah dengan suami selama beberapa tahun. Tahun tersebut adalah tahun Hijriyah, sebab bukan hanya Hijriyah kota, ia juga hijrah menjadi seorang muslimah yang sesungguhnya. Ia mulai memperbaiki sholat yang dulu pernah sempurna, mulai belajar sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, sholat duha, dan sholat tahajud. Hingga sekarang amalan-amalan itu tak pernah putus. Saya sadar dulu masih Islam KTP, karena sholat pun bolong-bolong. Padahal saya ini masuk Islam tanpa paksaan. Setelah saya datang dan Kendari tanpa suami, saya cuma bertiga dengan anak-anak. Akhirnya saya mulai berubah, mulai datang akhirat, bebernya.
Siti Maimunah mengaku mendapat banyak ketenangan dari hijrahnya. Doa-doanya Allah dengar dan kabulkan. Salah satu doa yang sering ia panjatkan adalah mendapat ridho dari kedua orang tuanya dan perbaikan hubungan dengan mereka. Allah akhirnya mengijabah doanya sekitar tahun 2010 saat anak keduanya menikah. Kedua orang tua Siti datang untuk memberi restu kepada cucu dan dirinya. Alhamdulillah dapat ridho berislam dari ibu dan bapak nanti saat fikah, yaitu anak keduanya menikah. Mereka datang kasih restu Vika dan tante, ucapnya. Setelah hari itu, ia mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Bahkan ketika Setelah hari itu, ia mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Bahkan kata dia, banyak pintu rezeki yang terbuka bagi keluarganya. Setelah itu mulai saya rasa tenang. Dapat uang, bisa disimpan, ditabung-tabung. Pokoknya alhamdulillah banyak pintu rezeki yang terbuka. Alhamdulillah sekali akhirnya bisa restu. Ya walaupun sudah berbeda keyakinan, tapi kita tetap disarankan berbakti sama orang tua. Tutup Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.